Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nur Azizah dengan NIM 661230188 dari kelas 3E pada UAS Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu Dr. Ayuning Budiyati SIP MPPM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis IFAS dan EFAS, matriks dan strategi SWOT pada Dinkop UKM Kota Cilegon. Dinkop UKM Kota Cilegon merupakan singkatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, suatu lembaga pemerintah daerah yang bertugas mengembangkan koperasi dan UKM. Fungsinya meliputi pembinaan koperasi, pendampingan usaha kecil, pemberian akses pembiayaan, promosi produk lokal, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dinkop UKM juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan IFAS dari Dinkop UKM Kota Cilegon itu sendiri. Yang pertama ada dari faktor internal, dari strength atau kekuatan. Pertama adalah pelaksanaan pelatihan manajemen koperasi berbasis praktik rutin setiap triwulan dengan bobot 0,15, rating 3, dan hasil scoring 0,45. Hasil scoring dihasilkan dari penjumlahan antara bobot dan juga rating. Selanjutnya adalah ketersediaan SDM bersertifikasi bidang koperasi dan UMKM dengan bobot 0,15, rating 2, dan scoring 0,3. Selanjutnya, akses kemitraan formal dengan lembaga pembiayaan nasional seperti LPDB, KUMKM dengan bobot 0,1 dan rating 2 dengan hasil scoring 0,2. Yang terakhir adalah kebijakan penguatan koperasi melalui pemberian dana hibah berbasis kinerja dengan bobot 0,1, rating 2, dan scoring 0,2 dengan hasil total strength yaitu 1,15. Selanjutnya adalah weakness atau kekurangan. Yang pertama adalah kurangnya monitoring langsung ke koperasi di wilayah perbatasan atau terpencil dengan bobot 0,15, rating 3, dan hasil scoring 0,45. Yang kedua, belum optimalnya penerapan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi dengan bobot 0,5, rating 4, dan hasil scoring 0,2. Yang ketiga adalah sosialisasi yang minim mengenai aturan baru koperasi kepada masyarakat dengan bobot 0,15, rating 3, dan hasil scoring 0,45. Dan yang terakhir adalah ketergantungan koperasi pada subsidi anggaran tanpa insentif peningkatan mandiri dengan bobot 0,15, rating 3, dan hasil scoring 0,45 dengan total weakness atau total kekurangannya yaitu 1,55. Dari hasil tersebut terdapat total bobot yaitu 1 dan total dari IFAS sendiri itu ada 2,7. Selanjutnya adalah EFAS Dinkop UKM Kota Cilegon. Yang pertama adalah opportunities atau peluang. Memberikan peluang tambahan pendanaan atau subsidi untuk pelaku UMKM dengan bobot 0,15, rating 2, dan hasil scoring 0,3. Selanjutnya adalah memungkinkan UMKM menjadi pihak pemasok atau pendukung industri besar dengan bobot 0,1, rating 3, dan hasil scoring 0,3. Yang ketiga adalah membantu UMKM memperluas jangkauan pasar menciptakan stabilitas pendapatan dengan bobot 0,15, rating 4, skor 0,6. Dan yang terakhir adalah mendorong UMKM lokal untuk lebih kompetitif dengan bobot 0,15, rating 4, dan skor 0,6. Dan hasil total dari opportunities itu sendiri adalah 1,8. Selanjutnya adalah threats atau tantangan. Yang pertama adalah produk luar negeri seringkali lebih murah dan lebih dikenal oleh masyarakat dengan bobot 0,15, rating 2, dan hasil scoring 0,3. Selanjutnya membuat harga produk UMKM kurang stabil dengan bobot 1, rating 2, dan hasil scoring 2. Yang ketiga adalah kebijakan ekonomi global dapat mempengaruhi ketersediaan dana atau akses pasar dengan bobot 0,1, rating 2, dan hasil scoring 0,2. Dan yang terakhir adalah menjadi kendala bagi UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi modern dengan bobot 0,1, rating 3, dan hasil scoring 0,3. Dengan total threats atau total dari tantangan itu sendiri terdapat 1 dan total bobot menghasilkan 1 dan dari total EFAS atau total hasil semuanya yaitu 2,8. Selanjutnya adalah kuadran. Dapat dilihat di sini kuadran terdapat pada kuadran 2 yaitu mengenai stabilitas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis SWOT Dinkop UKM Cilegon, faktor kekuatan seperti pelatihan rutin, SDM bersertifikasi, kemitraan formal, dan kebijakan berbasis kinerja memiliki skor 1,115. Namun, faktor kelemahan dengan skor 1,55 seperti kurangnya monitoring, rendahnya penerapan teknologi, dan ketergantungan pada subsidi masih lebih dominan.
Dari sisi eksternal, peluang dengan skor 1,8 seperti pendanaan, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing UMKM terlihat lebih kuat dibandingkan ancaman dengan skor 1, seperti tekanan produk asing dan sulitnya adaptasi teknologi. Dengan kondisi ini, UMKM Cilegon berada di kuadran 2 yang menunjukkan strategi stabilitas. Fokus utamanya ialah memaksimalkan peluang yang ada sambil memperbaiki kelemahan internal untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah matriks SWOT Dinkop UKM Kota Cilegon. Yang pertama adalah SO atau Strength dan Opportunities. Ini adalah gabungan dari kekuatan dan juga peluang. Seperti mengolaborasikan, menggunakan, menggandeng atau mengadakan suatu acara dengan total dari strength dan opportunities dengan total bobot 1 dan total dari SO itu sendiri adalah 3,5. Selanjutnya adalah matriks SWOT dari weakness dan juga opportunities, penggabungan dari kelemahan dan juga peluang, yaitu adanya meningkatkan sistem seperti mengadakan pelatihan rutin dan juga membangun kolaborasi dengan dinas lain dan mengembangkan skema hibah untuk pelaku UMKM sehingga dapat menghasilkan total bobot 1 dan total dari WO itu sendiri adalah 3. Selanjutnya adalah matriks SWOT pada strength dan juga threats atau dari kekuatan dan juga ancaman. Yang pertama adalah menyediakan pelatihan khusus, mengintegrasikan koperasi, meluncurkan program inkubasi untuk mengidentifikasi dan juga menggunakan sistem yang berbasis data. Dengan hasil total bobot yaitu 1 dan hasil total dari ST itu sendiri adalah 3,4. Selanjutnya adalah matriks SWOT dari weakness dan juga threats atau dari kekurangan dan juga ancaman. Antara lainnya adalah peningkatan akses modal, penguatan branding produk, digitalisasi UMKM, dan juga peningkatan manajemen dan SDM di Dinkop UKM dengan total bobot 1 dan total dari WT itu sendiri adalah 3,4. Selanjutnya kita masuk pada kuadran. Dapat dilihat kembali bahwasannya kuadran pada analisis matriks SWOT kali ini berada pada kuadran 2, yaitu mengenai stabilitas itu sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dinkop UKM Cilegon berada di kuadran 2 atau stabilitas, dengan fokus memaksimalkan kekuatan internal melalui strategi SO seperti kolaborasi pemasaran digital dan peningkatan akses pembiayaan yang memiliki skor 3,5. Sementara itu, strategi atau SP dan WT dengan skor 3,4 mendukung penguatan manajemen, penerapan teknologi, dan kemudahan akses modal. Prioritas ke depan adalah menjaga stabilitas dengan mendorong pertumbuhan UMKM itu sendiri melalui pemanfaatan teknologi dan kolaborasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.